Oke, assalamualaikum. Back to IT Home ya. Kali ini kita ketemu lagi di apa kata alumni ya. Episode alam. Kita lagi ada di alam. Karena ini alumni yang satu ini susah nyarinya kalau di dunia nyata ya. Adanya di dunia alam. Dunianya di kebun kayak gitu-gitulah. Nah, kali ini saya udah sama satu alumni ya. Angkatan lama juga sih, tapi ya cukup famous lah di zaman itu ya. Nanti kita langsung sapa aja nih, ada alumni kita. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian pada sehat semua ya. Perkenalkan diri dulu atuh Kang, buat adik-adik ini nih. Harusnya sih pada kenal semuanya ya. So famous. Kalau nggak kenal wah parah itu. Halo, perkenalkan saya Iwan Dipai, alumni TKJ angkatan keempat. Berarti angkatan keempat tuh tahun 2014-15 ya lulusnya ya Kang ya. Ini khusus banget nih episode ini mah. Saya nyamperin dia di kebun. Karena alumni yang satu ini mah beda lah kehidupannya. Nah gini Kang, ini kan ya ini juga dadakan sih ya, mumpung sayanya lagi main di sini nih, ketemu juga kan. Ini kegiatannya sekarang ngapain Kang? Kegiatan sehari-hari ya saya sekarang sih alhamdulillah Udah kerja lagi ya? Di salah satu sekolah yang ya cukup terkenal. Iya. Ya. Saya nggak bisa sekolah elit lah, sekolah elit tuh pokoknya. Saya nggak bisa jelasin namanya karena terlalu elit ya. Apa namanya, VIP lah ya. VIP. Kayak gitu. Alhamdulillah saya bekerja di bagian IT-nya. Jadi ya ilmu TKJ itu masih bisa lah masuk ke dunia IT walaupun lulusannya SMK. Itu pun kalau kalian maksimalkan ilmu kalian. Nah itu. Nah gini Kang, kan biasanya nggak ada di kehidupan dunia nyata ya. Kang Iwan ini biasanya di gunung terus ya. Ya sekarang mah udah kerja lagi sih, jadinya di kehidupan manusia umum lah ya. Tadinya dia beda lah, alamnya beda lah sama saya. Susah lah. Nah gini Kang. Kita ngobrol aja ya, ngulas-ngulas yang dulu-dulu lah. Kan dulu jangan ngulas mantan. Itu masa lalu. Nah gini Kang, waktu dulu ya, waktu Kang Iwan sekolah milih jurusan TKJ gitu, waktu itu alasannya apa Kang? Alasannya pertama karena TKJ itu bagi saya ilmu yang baru, karena saya dulu tuh anak pedesaan yang nggak tahu apa-apa. Ini aja nih saung gitu nongkrongnya. Karena bagi saya tuh ilmu baru tuh harus ada dalam diri saya. Walaupun anak kampung ya, pikiran mah harus walaupun high-tech anak kampung, pikiran ya harus dunia lah, minimal gitulah. Maksudnya nggak apa namanya, nggak kuper banget lah ya, nggak gaptek lah ya gitu. Nah terus tapi waktu itu emang udah niat jadi orang IT gitu, pengen bisa di bidang IT apa gimana? Kalau dulu sih saya pikirannya kalau tentang komputer tuh komputer tuh hal yang baru, mungkin bisa jadi dengan ilmu komputer tuh bisa membawa saya ke arah yang lebih baik lagi gitu. Dulu sih saya bikinnya gitu, positif aja. Berarti ya emang ya passion apa gimana? Keinginan ilmu yang baru sih sebenarnya. Kalau passion sih saya belum tahu sih sebenarnya. Passionnya mah ke gunung sih. ya tapi intinya mah ya itu yang bikin jadi apa namanya, belajarnya serius ya waktu itu ya, waktu sekolah ya. Ya lumayan berprestasi juga sih dulu sih. Kadang-kadang. Dulu ya. Kadang-kadang. Tapi gini, selama ya 3 tahun sekolah gitu ya Kang. Ada nggak sih perasaan yang
ketemu gininya loh, ketemu kok nggak sesuai yang gue bayangin ya, ternyata di sekolah SMK yang jurusannya IT gitu. Ada nggak yang di luar ekspektasi gitu di awal atau selama perjalanan sekolah waktu itu? Kalau perjalanan sekolah ya sih ya Apa menyenangkan semua gitu? Pokoknya mah sesuai lah, gue banget lah sekolah di sini atau gimana? dulu pun saya sebenarnya pengen pindah jurusan, tapi karena emang apa ya namanya, Udah kagok ya. udah takdir situ dan kagok, ya mau gak mau saya nyemplung lagi, lebih dalam lagi nyemplungnya. Dijalanin lah ya. Dijalanin Tapi lah. dengan serius Nah, ya. betul. Bukan sekedar gugur kewajiban aja. Nah, iya betul. Itu sih mungkin. Jadi buat kalian-kalian yang udah nyemplung dan pengen pindah atau yang lain-lainnya ya, berpikir untuk pindah itu ya. Mending kalian lebih nyemplung lagi aja biar tahu ilmu IT itu wah enak kalau udah tahu. Ini sih mungkin Kang, mereka tuh ada pikiran kayak gitu karena belum menemukan apa ya yang mereka cari di awal, atau bahkan mungkin mereka nggak mencari gitu karena kebanyakannya ikut-ikutan ya. Nah iya gitu. Betul. Emang dulu sih ada temen yang ikut-ikutan juga, cuma karena dia udah nemu ilmu IT itu ilmu yang wah sangat keren, dia langsung mendalami ilmu IT itu. Karena kalau udah tahu dan pengen tahu, pasti dapat ilmu yang baru dan memudahkan hidup kalian. Nah intinya mah niatnya kudu baik dulu ya. Nah iya. Pasti dikasih jalan kemudahan sih nantinya gitu. Jadi buat kalian yang udah masuk atau yang lagi jalanin di sekolah, lebih diseriusin lagi. Karena belajar yang teori itu di sekolah. Kalian bisa belajar yang praktek atau real itu nanti di lapangan. Gitu. Dan benar pengalaman tuh nggak ada pelajarannya di sekolah. Jadi kalian harus cari ilmunya ya sebisa dan sebanyak mungkin. Ya sebanyak mungkin. Betul. Karena di sekolah juga kan ada keterbatasannya. Nah, iya, ya itu tadi praktek di lapangan. Berarti kan Kang Iwan juga udah melewati masa-masa praktek kerja lapangan ya zaman itu. Iya, PSG ya dulu mah ya. Kang Iwan. Ya. PSG. PSG itu apa tuh dulu singkatan? Pendidikan sistem ganda. Ganda ya. Iya, waktu dulu di perusahaan apa Kang? PKL ya. Dulu saya di PT Jawi. Ya, perusahaan makanan ya. Nah, iya, makanan. Waktu itu di bagian apa Kang? Alhamdulillah saya bagian IT juga. Jadi ya itu ya bener-bener yang dulu konsep-konsep di sekolah tuh diterapinya di sana. Iya betul. Tapi ini ya ngerasa ada ini nggak kesulitan nggak? Waktu sebetulnya itu kan ibaratnya latihan pertama real ya. Nah iya betul. Sebelum lulus sekolah gitu, gimana tuh ada perasaan? Sebetulnya kalau dibilang sulit ya pasti sulit. Soalnya kan baru pertama kali ya terjun kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ada keinginan ilmu yang baru, pasti itu memudahkan dan perusahaan pun pasti memaklumin kalau kita kan masih belajar dan pasti dibantu juga iya betul, dibantu dari pihak juga sana ya. Waktu itu ada nggak yang diinget Kang yang ngerjain sesuatu yang sampai hari ini masih inget lah, itu menarik gitu, ngelakuin apa waktu itu waktu PKL itu? Waktu PKL apa ya dulu yang paling menarik tuh pasang kabel di ruangan server. Kalian harus tahu kalau pasang kabel di ruangan server tuh dia nggak bisa. Yang pakai patchcore ya? Bukan. Jadi dia pasang kabel tuh harus pas, dia ada jalurnya. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, jadi harus pas. Nggak boleh kepanjangan. Betul. Nggak boleh kepanjangan dan nggak boleh kependekan. Iya. Nah di situ kan dikasih tantangan tuh sama yang punya perusahaan. Nah kamu coba krimping ulang si kabelnya. Cuma kamu nggak boleh ngilangin
ngilangin kabel sebanyak mungkin. Jadi kamu harus efektif mungkin itu. Efisien ya bahasa kita sekarang. Efisien. Wah, disitulah dikasih tantangan. Wah. Lumayan itu waktu di tempat itu dulu seleksi dulu ya sebelum masuk iya, ya. Betul. Jadi PKL-nya dulu udah kayak orang lamar kerja ya. Iya, betul. Ada tes-tes. Nah, sekarang kita maju ke ini kan. Cerita kelas 12 ya. Dulu unik juga sih karena ya saya ngalamin juga sih karena saya ngajar dulu waktu itu. Kita belajarnya apa gitu ya? Iya, betul. Uji komnya beda. Ujiannya apa? Belajar di awal apa? Belajar. Karena kita waktu itu terus terang aja belum selengkap sekarang ya fasilitas di sekolahnya. Waktu gimana tuh Kang waktu itu? Namanya zaman gerilya ya. Alat pun satu dipakai berapa ya? Berempat ya. Berempat. Alat pun wah. Waktu itu masih materi belajarnya administrasi ya, server ya. Betul. Debian. Iya, terus uji komnya tahu-tahu ada mikrotik ya. Wah. Di situ lumayan tuh jadi kayak apa ya? Rapel materi ya. Iya, SKS lah kata kuliah ya. Pulang sampai jam berapa ya? Jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Zaman itu padahal harusnya pulang tuh jam 3 ya, setengah 3. Tapi alhamdulillah ya angkatannya Kang Iwan ini kuat-kuat lah. Karena menurut saya sih karena pengen bisa ya. Ya, pengen bisa dan pengen dan waktu ya, itu kitanya baru punya alat itu ya, jadinya tuh oke lah pulang jam berapapun ya. Karena pengen belajar itu. Gitu sih. Ya seru sih itu. Seru juga sih waktu zaman itu angkatannya Kang Iwan ini. Nah sekarang setelah lulus kan. Gimana tuh hasil belajar waktu di sekolah? Gampang gak sih buat nyari kerja? Alhamdulillah ya, selama ilmu yang saya pelajarin di sekolah ya berkat guru-guru juga, yang ya salah satunya Pak Yuda dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu beliau saya bisa dapat pekerjaan tuh dengan mulus-mulus Pak. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajarin di sekolah itu, alhamdulillah ketika ditanya perusahaan, saya bisa, oke, kamu diterima. Tapi itu ya sesuai jurusan semua ya kerjaannya ya, sampai hari ini pun juga ya. Iya betul. Iya, ya kalian juga nih yang sekarang masih sekolah atau alumni lain, adik-adik kelasnya Kang Iwan ya mungkin yang sekarang kan lagi pandemi ya kan, banyak PHK gitu ya, kalau bisa sih balik ke jalurnya lagi ya. Dulu yang kamu belajar, sayang juga sih udah belajar 3 tahun kamu kerja tidak sesuai bidangnya gitu. Kalau bisa diusahain dulu ya. Gitu. Ya Kang Iwan juga udah berapa kali kerja ya. Dan sempat juga bantuin saya di sini di jurusan. Lumayan ya, berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. Mengabdi juga sih Kang Iwan dulu. Sambil belajar juga sih ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih ada perusahaan yang lebih baik yang ini ya, akhirnya kerja di tempat lain nggak apa-apa. Itu tapi yang intinya sih kalau saya sih sebagai guru mah kalau ya nggak tahu ngerasa apa ya, seneng aja gitu kalau ada siswa kita yang kerjanya tuh sesuai gitu, sesuai sama apa yang dia pelajarin, kayaknya tuh kayak kita nggak sia-sia gitu. Ya emang semuanya sih nggak ada yang sia-sia ya apa yang kita belajar. Cuma kayaknya lebih beda gitu rasanya kalau ada siswa kita kerjanya di sesuai bidangnya gitu, kayaknya kepuasannya beda sih jadi. Jadi bagi kalian ya yang belum bekerja sesuai ilmu yang kalian pelajari, ya kalian belajar lebih keras lagi biar ilmu kalian yang 3 tahun tuh pakai. Iya. Ya mau kerja atau usaha gitu ya. Iya betul. Ya Kang Iwan juga ada juga sih usahanya tapi sesuai bidang juga sih ya Kang ya. Gitulah merojek gitulah kecil-kecilan tapi ada terus. Tapi sesuai bidangnya gitu. Kan SMK kan bekerja ya. Wirausaha atau kuliah. Nah, gitu. Kalau misalkan kalian nggak sanggup buat kuliah ya sambil kerja gitu. Nah sekarang gimana kerjaan yang sekarang? Alhamdulillah karena sesuai
bidang ilmu juga. ya sesuai ilmu yang saya pelajarin waktu di sekolah. Jadi ya mau sesusah apapun, sesulit apapun ya saya enjoy aja. Karena emang dulunya apa namanya? Bergelut dengan ilmu itu ya, bidang itu. Dan jadi pastinya ini sih ya malah nambah ya Kang. Nah, iya betul. Karena kalau pas udah kerja mah apa sih ya, problemnya tuh real gitu. Ya. Terus orientasinya tuh bukan nilai ya, bukan semata-mata cuma buat nilai aja, tapi karena tanggung jawab. Ya, gitu. Itu sih makanya kalian juga yang sekarang masih sekolah nih, adik-adiknya Kang Iwan nih. Ya kalau bisa setiap apa yang kamu pelajari nih jangan cuma sekedar angka-angka nilai di rapot kalian aja sih. Itu harus bermakna lebih nanti di kehidupan real setelah kalian lulus ya. Apalagi sekarang lagi pandemi kan, belajarnya ya gitu kebanyakan online. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa normal lagi ya. Nanti kalian juga bisa kayak Kang Iwan gini walaupun tinggalnya di saung. Enggak sih, itu mah apa namanya passion kehidupannya aja sih ya. Cuma pikirannya mah ya modern sih ya. Gitu. Ya itu sesuai bidang pengennya. Itu kan ya kita kan dewasa tuh bukan karena apa-apa ya, karena dari pemikirannya gitu kan gitu. Mudah-mudahan sih kalian yang sekarang masih sekolah dikasih jalan kemudahan ya Kang. Ya. Terus tetap semangat. Mungkin terakhir Kang ada pesan-pesan moral nggak sih? Moral atau apalah buat yang sekarang masih sekolah, yang sekarang udah kelas 12 nih, atau yang kemarin baru lulus, gimana Kang? Ada nggak? Paling ini aja ya, buat kalian yang masih belajar, baik yang di sekolah ataupun alumni yang belum bekerja di bidang IT atau yang sudah. Jadi ilmu yang baik itu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi misalnya kalian sudah, wah ilmu saya nyampe sini udah bermanfaat bagi orang lain ya, berarti itu pencapaian kalian salah satunya udah tercapai ya gitu ya. Dan apa ya namanya tuh, kalian harus banyak-banyak cari pengalaman. Terus jangan puas sampai situ aja ya. Iya, terus jangan puas sampai situ aja, karena perjalanan hidup itu pasti bertahap. Terus juga apalagi kita bicara IT ya Kang, teknologinya kan berkembang terus. Gitu. Kita harus kan, wah nggak kayak dulu. Dulu kan handphone juga bisa kalian rasain lah. Dulu beda handphone kayak gimana, sekarang kayak gimana lah, berkembang lah. Gitu. Jadi ilmu kalian pun mau gak mau harus ngikutin, upgrade terus. Ya, upgrade terus. Gitu. Paling gitu aja. Mungkin ini Kang mau ada salam-salam buat teman-teman seangkatan dulu, mantan mungkin. Buat mantan-mantan, saya ada nggak ya mantannya? Ada, udah nikah. Waduh. Mungkin teman-teman seangkatan dulu ya, mungkin yang sekarang nonton lah pasti masih. Buat kalian dulu TKJ berapa Kang? Saya TKJ 2. Nah coba teman-teman TKJ 2 tuh. Buat teman-teman TKJ 2 yang belum kerja atau yang sudah bekerja, jangan lupakan teman-temannya yang lain, atau bisa ya berbagi ilmu atau berbagi pengalaman lah. Karena dengan berbagi pengalaman dengan ilmu itu nilai kalian mahal lah, bertambah lah. Iya, nilai kalian kalau di sharing deh pasti. Iya, gitu. Oke, itu aja mungkin Kang di kesempatan yang sahdu ini ditemani suara-suara air. Aduh, indah banget lah kalau kalian tahu ini di sini adem. Aduh. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di tempat yang lebih keren lagi lah, di gunung misalkan. Oke, itu aja Kang. Makasih waktunya ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Terus ya kalau ada ilmu-ilmu sedikit ya sharing lah ke sekolah, nanti main. Nanti bisa ketemu adik-adik yang sekarang ya, bisa kasih motivasi atau apa gitu. Oke, itu aja mungkin dari kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tadi obrolannya. Ada yang bisa diambil pelajaran ya. Tadi ya poinnya kan kalau dikesimpulkan sih, tadi Kang Iwan tuh ngomong intinya kita tuh harus mau belajar hal-hal yang baru ya. Gitu. Terus intinya kalau kita udah memilih ya udah jalanin dengan sebaik mungkin ya. Jadi supaya apa? Nanti kita tuh bisa mencapai tadi tuh pencapaian yang sebenarnya mah tinggi banget tuh.
apa namanya, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu tuh kelihatannya simpel dari kata-kata, tapi maknanya tuh dalam loh gitu tuh. Jadi mudah-mudahan kalian yang nonton ini juga, terutama adik-adiknya Kang Iwan yang masih sekolah, ya dilurusin lagi niatnya sekolahnya ya. Sesuai waktu kamu pertama datang ke sekolah ini, pengen jadi apa, nah ingat-ingat itu, niatnya diluruskan lagi. Mungkin itu aja dari kita ya. Mohon maaf kalau misalnya ada bercanda-bercanda yang kurang pas ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home. See you.